Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan saya untuk menjelaskan file praktikum pada jaringan komputer terakhir ini. Jadi untuk topologinya seperti ini. Mungkin ini enggak terlalu ngikutin. Mungkin ada typo namanya, mohon maaf karena untuk penamaan hostnya itu kayak agak susah. Jadi ya udah penting berjalan gitu. Untuk jenisnya ini. Nah, untuk nomor 1 ini kan disuruh buat VLSM ya. Jadi membagi subnet untuk masing-masing gedung dengan cara se-efisien mungkin. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa untuk ada nggak di sini? Soal jadi di sini itu kan ada, kalau dijumlah itu kan ada sekitar 6.000-an lebih gitu kan. Sedangkan untuk 6.000 lebih itu baru bisa available di NetMask 19. Nah, kenapa kita ngambil 18? Karena kita itu kan ini kita itu ini kan /19 ini itu merupakan gabungan dari /19 juga untuk bentuk /18 kan. Jadi kayak semisal nih 1 turun 1 itu otomatis 2 kalinya gini. Semisal nih kalau 20 nih, berarti 21 itu kalau digabung jadi 20 gitu. Nah, kalau 18 ini 19 digabung jadi 18 jadi gitu. Nah, caranya kita itu ngambil yang paling banyak dulu. Nah, untuk paling banyak kan ini client group 3 sekitar 5.000. Sekitar ambil ini. Nah, untuk pembagiannya client group 3 ini itu available kan kita ngambil paling 00 ya. Jadi kan ini sekitar ada berapa ya? 8.000-an dah. 8.000 berapa ya? 19 tuh. Pokoknya bentar. Enggak lupa. Modul. Intinya tuh saya ngecek di sini. 19 berapa? Nah, 8.000 kan. Gitu. Nah, untuk kan klien grup 3 nya 5.000. Yang mendekati 5.000 kan cuma 8.000 kan. Enggak, mungkin 4.000. Kalau 4.000 cukup. Kalau ini sisa banget, sisanya 3.000. Nah, sisanya nanti akan digunakan untuk yang lain-lain. Nih. Ini tuh sisanya kan ini kan. Terus digunakan untuk yang lain-lain. Nah, untuk klien grup 3 ini ngambil yang paling ini kan 31255. Oh ya, 31255. Itu sekitar berapa itu lupa untuk menghitungannya. Habis itu untuk paling banyak kedua itu kan klien grup 2. Sedangkan klien grup 2 itu kan satu versi nih, satu wilayah dengan klien grup 1. Jadi saya asumsikan ya udah saya jadikan satu wilayah aja. Nah, kenapa ini nggak ngambil 20? Oke, kenapa gak ngambil 20? Karena itu cuma butuhnya sekitar berapa nih? 1000 tambah 250 tambah 11 kan, berarti cuma 1252. Sedangkan sedangkan kalau 4000 itu nggak kuat gitu. 1200 nih, 1252 kan itu kan. Sedangkan kalau ngambil 20 kita kebanyakan nih, karena kita punya cuma 1200. Nah, yang mendekati cuma di /21. Jadi ngikut ini dulu gitu. Makanya aku ngambil di mana ya? Ambil di /21. Nah, lanjut ke yang paling banyak ke selanjutnya, yaitu yang / kecil ya Pak, 24 web server group 2. Web server group ini kan ini, jadi cuma butuhnya 200 kan. 200 itu berarti yang paling kecil, yang 200 apa? Berarti /24 itu. Ininya gitulah. Habis itu yang mendekati lagi, yang paling kecil lagi apa? /25 web server group 1. Web server group 1 ini 100 host doang. Jadi yang mendekati cuma di 126. Pokoknya kita tuh ngambil yang paling banyak tapi yang paling mendekati gitu.
soal 100 dia, cuma kita ngambil slash 25 yaitu 126. Kalau andai kata nih hostnya itu 130, jadi kita ngambil yang slash 24 gitu. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu di slash 26. Slash 26 siapa? DHCP grup 1. DHCP grup 1 ini berapa? 50. Betul nggak? Dicek lagi. Slash 26 50. Betul. Gitu. Nah, kalau saya itu pembagian networknya itu kenapa semakin gede netmask itu semakin gede juga untuk subnetnya, karena kita tuh ngambil yang paling kecil dulu ya. Paling kecil kan 0,0. Nah, 0,0 ini nah gini, kalkulator subnet. Gak susah sih kalau mau jelasin ya, kalau tanpa adanya ini 19. Nah, 0 sampai 31 sama nggak? Sorry, mana ya? Nah, ini network ID-nya itu kan aku ngambil yang paling ini kan. Nih, berarti ada sekitar 1 kali 31 kali 25, banyak banget ini, sekitar 8.000 berarti ya. 8.000 ini, 8.000. Ya 8.000. Nah, kita tuh ngambil yang ini yang awal dulu 0 sampai 31 karena yang ya untuk efisien kan gitu ya. Jadi semakin paling kecil dulu paling besar. 31. Kita ngambil ini buat ke untuk ke host pertama, yang paling banyak pertama itu client group 3 ini. Lanjut kita ngambil yang paling rada gede kedua yaitu sekitar ini 21. Namun kita kan slash 21 ya. Coba kita lagi cek yang 21. Karena kita tuh ngambil 21, kita ubah lagi 21. Nah, tadi kan kita udah tahu nih 0 sampai 31 udah kepake. Sorry, ini 31 sampai kepakean. Jadi kita ngambil cari yang 31 di mana? Oh, 31 ini udah kepake nih. Ini buat ke client group 3. Sedangkan berarti kita ngambil yang ini. Network ID-nya itu 32 sampai 39. Kira-kira cukup nggak? Cek lagi. Oh, ternyata cukup. Jadi berarti kita fokusnya cuma ngambil di situ doang. Karena satu ini cuma butuh 2000. Satu network ini sampai satu broadcast ini menyediakan 2000 IP. Gitu. Lanjut lagi yang selanjutnya yang paling gede apa? Yaitu slash 24. Slash 24 ini coba lagi cek. Tadi kan kita udah tahu nih, kan paling kecil tadi 39 ya broadcastnya. Berarti kita cari lagi yang 39 itu yang berapa? Coba lihat. Oh ini. Sorry. Dan 39 ya, 39 25 berarti kita ngambil yang 40 dong normalnya. Nah, 40 kan. Tapi di sini tuh gak ada ininya, kayak apa namanya? List-listnya tadi. Kita fokusnya di usable IP range ini aja. Berarti setelah 39 ini kan 40, berarti kan otomatis 40.0 sampai 40.255. Kita ngambil yang ini aja. Ya gitu. Untuk pembagiannya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2 aja biar gak terlalu lama, soal ini masih banyak. Nah, ini untuk eksplanasinya kita harus menghitung dulu semua klien yang dibutuhkan dalam topologi itu berapa, totalnya berapa kan. Habis itu setelah mengetahui berapa jumlah klien yang dibutuhkan, kita bisa melihat modul 4 terkait jumlah tertentu itu harus berada di subnet berapa gitu. Dalam case ini kan kita memerlukan sekitar 6300, maka dari itu kita memilih subnet /19 yang paling available, itu ini tadi. Ini. Semisal sudah menemukan subnetnya sesuai, maka tinggal dibagi-bagi aja. Untuk mempermudah saya memakai kalkulator subnet, itu pakai ini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini kan konfigurasi semua router agar bisa terhubung dengan semua jaringan. Gunakan static routing dan uji dengan pelongan ping dari Budapest ke Alekhine
dan dari pengunciannya ke sesilian. Pertama, kita tuh Smith Mora dulu dong, kayak semacam ya kita mau menghubungkan internet ini ke ini dulu, supaya akses sini semua itu bisa nyambung ke internet gitu. Caranya yaitu kita masuk ke Smith Mora, kita IP root at default ini, ya ini untuk bertujuan untuk mendapatkan koneksi internet terlebih dahulu supaya nanti routingan nanti bisa menghubung ke internet. Habis itu apt get update, apt plus, dan gunakan ini agar router lain tuh, ini tuh gunanya untuk menyambungkan apa ya, yang memiliki apt plus gitu ya, kayak semacam tuh kayak penjembatannya itu harus pakai config ini gitu agar router lain dapat menghubungi internet gitu. Nah, kita perlu tahu dulu nih, untuk static routing Smith Mora itu perlu tahu jalan ke gedung O. Gedung O ini kan ini kan gedung O, habis itu gedung D. Nah, gedung O ini doang 10 bla 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 126. Nah, kenapa kita ada netmasknya juga? Karena ya kita perlu tahu kan, kalau netmasknya nanti disamaratakan, itu nanti akan bentrok karena kita nanti kan udah nyeting IP-nya itu udah sesuai kan di konfigurasinya. Jadi harus pakai netmasknya. Untuk gedung D-nya ini gedung D itu berarti mana? Oh, ini. Dulu ini. Oh, ini. Oh dong, itu lewat ini, itu lewat habis itu yang ke gedung D itu ini. Gitu. Intinya ini aja. Habis itu IP root at ini via bla 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 41266 gitu. Yang perlu di routing kan ini doang, semacam ke sini kan. Jadi kayak semisal nih IP root at ini v-nya sini gitu. Kalau di sini kan nggak perlu ini kan, nggak perlu root kan. Jadi ya udah langsung bisa nyambung. Jadi yang via-nya tuh ini gitu. Banyak banget yang perlu ini 1, 2, 3 gitu. Oke, gitu. Itu Closena-nya, kita masuk Closena harus tahu jalur balik ke gedung G dan G melalui Vianceto ini. IP root add ini ada modul 2, jadi mungkin gak usah saya jelasin terlalu dalam, ini mungkin agak membuang waktu juga ya. Ini kita IP root add bla 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 sampai ini, sampai ke masing-masing routernya. Nah, untuk ngeceknya kita yaitu kan tadi apa, Budapest ke Alekhine ini bisa, itu pengunciannya ke Sicilian bisa. Itu masuk ke soal nomor 3. Nah, ini berikan seluruh klien Black Diamond, Budapest, dan Stafford itu IP secara dinamis dari DHCP. Range IP dibebaskan, namun tunjukkan bahwa mereka itu mendapatkan IP secara dinamis. Caranya kita masuk ke penguncian ini dulu, buat DHCP servernya. Yaitu nano config ini buat nano mengisi karena sebelumnya belum ada. Lalu di sini ini default last time bla 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 bla. Sampai ke ini. Ini modul 2 juga. Habis itu masuk lagi ke ETC ini, diisi dengan interface V4 ETH0 karena kita memakainya ETH0 untuk DHCP nya kan ETH0, jadi kita fokus ETH0 nya. Habis itu H&M server ini tujuannya buat untuk ngakses internet gitu.
Kalau nggak ada ini, kita nggak bisa ngeping sama sekali. Habis itu apt get install buat install DHCP servernya. Habis itu nano lagi DHCP conf-nya. Itu masukkan lagi ini sampai ini. Habis itu ini gunanya untuk restart. Habis itu masuk ke Smith Mora lagi karena agak lupa ya untuk modul 2 itu modul nomor 2 itu harusnya bisa langsung ke masuk ke nomor 2, cuma karena saya itu agak terburu-buru jadi langsung masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini ternyata Smith Mora masih bermasalah, yaitu belum ada kan DHCP relay-nya, jadi nggak bisa diakses. Itu apt-get update dulu. Habis itu nano ini diisi dengan service ini ETH 1, 2, 3. Itu di restart. Habis itu masuk ke Stafford. Ini harus masukkan ini dulu. Diganti, aku gantinya di konfigurasi biasa. Untuk apa konfigurasi aku ganti ini. Habis itu di stop dulu. Sorry, ini nggak aku kasih. Di stop dulu, baru di start lagi, baru di terminalnya kasih ini, baru dapatkan IP-nya nanti. Buktinya nih. Inian 250, habis itu ini 251, ini 050 gitu. Itu masuk ke nomor 4, berikan web server, slave, dan sisilan IP address yang tetap dan fix dari DHCP. Oke, masuk ke posisi ini dulu. Menambahkan blok ini di paling bawah karena tadi belum ada ya, kita fokus di ini. Karena kita fokusnya di slave dan sicilian, kita tambahkan juga untuk host sicilian itu ini dan slave-nya itu ini. Kenapa mau memakai yang 10 aja? Karena kan dibebaskan, jadi ya langsung aja udah gitu. Besok di restart, masuk ke Swinsen Sub ini. Kita masukkan etc name server ini, echo name server untuk akses internetnya. Habis itu DHCP relay-nya karena perlu DHCP ya, perlu DHCP relay ya, untuk mentransfer itu kan harus memerlukan itu kan. Jadi gitu. Relay diisi dengan ini. Itu restart, masuk ke Suxuang. Oke, ini kan perlunya tadi kan ini. Tadi kan perlunya cuma ini kan. Ini ke ini. Kita kan ngasihnya nomor 2 tadi kan, nomor 3 tadi kan ini ke sini kan. Jadi perlu cuma ini. Sedangkan kita tuh perlu sekarang ke sisi dan slave. Jadi perlunya ini. DHCP relay-nya kita harus ada ini 2. Gitu. Suxuang sama kayak tadi, masuk ke Sicilian dan slave, yaitu kita kayak tadi konfigurasi diganti auto ETH IPS ini DHCP. Habis itu kita jalan terminal, lalu kita cek IP-nya sesuai nggak dengan yang kita dapatkan tadi 40.1 sama 40.10 kan. Terus yang ini 40.10. Oke, selesai. Habis itu soal nomor 5, buat konfigurasi untuk domain percov di node slave per postcroft IP node session pada DNS master karokan tambahkan juga subdomain www untuk domain tersebut. Kita ini kan rating ketiga pada 2 ya, jadi langsung kayak kupas saja sih kemarin. Itu masuk ke carokan dulu ini sebagai masternya ya kalau nggak salah. Oh ya, di atas master. Nano ini diisi dengan ini. Habis itu di nano dp percov-nya data ya, dp-nya itu diisi dengan ini. Oke, habis itu di nano lagi yang ini percov ini di Pascarov di sini. Lalu di restart. Nah, pengujian DNS-nya kita pakai NSL lookup percov ini. Hasilnya adalah ini. Itu semua. Ya, masuk ke soal nomor 6. Konfigurasikan juga Alekhine sebagai DNS slave bekerja untuk bantu carokan. Caranya yaitu masuk ke carokan dulu. Nano ini diisi dengan ini.
Kan tadi itu kan bedanya tadi kan di sini doang kan, sekarang ditambahi dengan type of master. Sekarang tujuannya membantu, jadi otomatis kita perlu dulu kan kayak semacam tadi mana di tahu ini master gitu. Itu ini harus restart, masuk ke alekin ini kan tujuannya nanti buat membantu, jadi kita type-nya slave gitu, hampir sama sih dengan ini, hampir tadi. Itu di restart, baru di ls ini udah ada belum kayak semacam parkov dan pascarve-nya gitu, ternyata ada. Terus itu pengujian dari center transfernya, ini tuh kalau nggak salah ini buat localhost dulu ya kemarin tuh, kalau nggak salah ya, host ada nggak? Oh nggak, aku masukin itu buat localhost. Terus itu pengujian failover DNS dicarokan di stop, ini kan tujuan nanti buat dimatikan kan tadi mintanya. Nah terus itu di salah satu klien kita itu harus nano name servernya itu berapa gitu kan, jadi kayak kita tuh perlu memberitahu bahwa oh yang kamu cari itu IP-nya ini gitu. Oke, itu pilih salah satu domain bisa. Bis itu soal nomor 7, konfigurasi sisilian web server menyajikan halaman berikut. Nah itu agak gampang sih nomor 7 ini, ya cepet sih. Masuk ke sisilian, situ nano ini buat indeks, buat isi indeksnya. Bisa make dir dulu nih. Oh berarti saya kurang ini, kurang teliti. Ini harusnya ada make dir dulu. Itu di nano etc ini defaultnya cari blocksnya ini tuh, jadi aksesnya ini. Jadi var log engine X ini dihapus gitu. Pastikan blok servernya ini seperti ini. Oke, berarti di restart, di core localhost-nya hasilnya ada. Masuk ke Zugzwang, cari ini curl-nya ini harus muncul bla bla HTML-nya harus ada lah. Nah, semisal nanti kita curl abcd kan error kan, kita cek errornya. Ini bisa curl bisa, curl yang ini kan bisa nih. Nah, itu akses log yang bisa. Ini error lognya ini. Akses lognya ini, error lognya ini. Ini. Gitu. Bisnis soal nomor 8, buatlah custom akses log file ini untuk berlogging gunakan format log seperti di bawah ini. Oke. Itu persis banget dengan paragraf sebelumnya, jadi tinggal kopas saja. Masuk ke sisilian, nano ini diisi dengan server bla 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 bla. Root var ini file indeksnya dicari pertama kali ini. Terus itu kita nano lagi. Sebenarnya kan di touch ya, harusnya bagus di touch. Cuman karena ini tuh filenya belum ada, jadi langsung nano aja biar cari amannya gitu. Nah ini custom lognya program tadi kan ini. Tinggal copy aja di kemana sih, itu di restart. Nah habis itu pengujian di Zugzwang, di curl ini kan hasilnya adalah ini, diakses seperti ini bla 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 gitu. Habis itu masuk ke nomor 9, konfigurasi slave berfungsi sebagai web server engine X yang menyajikan bla bla dan hanya bisa diakses melalui port 8000 dan 888. Minum dulu. Pertama kita masuk ke slave dulu. Itu nano apa ya? Nano DB ya, nano DB ini. Nano DB di komen less than 80 ini nggak bisa gitu. Ini kan.
Itu MACD ini nano soal. Itu ini MACD lagi terus di nano di soal. Itu di ya bukan berarti nano itu yang engine exits available ini tadi. Bukan, ini DB. Itu ini kan. Ini tuh diisi dengan ini. Kalau yang slave itu 8.000, yang satunya itu 888 juga. Oh iya, pembuatan sim link dulu. Kalau nggak ada ini nggak akan bisa. Itu restart percobaan, ini hasilnya bisa. Masuk ke nomor soal 10. Untuk kemudahan akses, buatlah satu domain lagi dengan nama openings.com yang mengarah ke Petrov, lalu pengkonfigurasikan lagi juga dengan Petrov sebagai reverse proxy gitu. Oke. Masuk ke carokan dulu. Di nano ini tambahkan ini openings.com. Restart, masuk ke Petrov. Ini buat nge-backup ya. Ini. Terus di nano list 80 karena normalnya itu kan di port 80 ya untuk semua itu. Jadi ini nggak usah diubah-ubah, nggak apa. Terus itu di proxy sisilan IP-nya ini slave port 8000 ini. Itu di engine X restart test client hasilnya bisa. Oke. Terus itu nomor soal 11, tambahkan juga konfigurasi agar request untuk komunitas ini random, kan menghasilkan request web service lain dan bergantian gitu kan ini gitu. Caranya masuk ke Petrov, upstream ini Sicilian, dan ini slave-nya, servernya ini. Nah, yang beda itu yang di round robin between dan slave. Nah, ini tuh ini ganti-gantian gitu intinya. Nah, kalau di curl ini halaman yang bergantian Sicilian slave itu berganti terus. Itu masukkan soal nomor 12. Wah, agak capek juga ya. 30 menit. Habis itu Anatoly Perkov berencana untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran, maka dari itu hapus seluruh konfigurasi static routing. Nah, ini agak banyak nih. Oke. Masuk ke Smith Morala, IP Dell tujuannya buat menghapus static routing, di Dell juga. Sensuk sama. Nah, habis itu kita masuk ke Smith Morala lagi, itu kita pakai VTS kan, VTS ini untuk dynamic routingnya. Jalankan. Oke. Tapi kita perlu tahu ya, ini tuh kenapa kemarin tuh ini bisa hilang. Jadi terpaksa saya ini lagi. Terus itu kita update DHCP Relay. Ini tujuannya buat ya tadi kan udah DHCP Relay, jadi ya langsung aja aku install lagi gitu. Itu di Pekil, itu di ini, tambahin. Masuk ke Vianceto sama kayak tadi, Sensuk sama Suksuang sama Lucina Suksuang. Nah, bedanya tadi cuma di Smith Mora perlu nambahin IPT plus lagi. Itu sih. Itu soal nomor 13. Untuk penanganan keamanan, konfigurasikan firewall Smith Mora untuk melakukan pembatasan koneksi SSH gitu. Jadi kita Smith Mora lagi, tujuannya ini IPT plus nih, forward kan. Oke. Nah, itu tuh coba ini. Kita mau ngedrop di beberapa IP kan. Kalian yang bisa kecarokan atau alekin, kita harus di drop dulu. Masuk ke carokan, ini tambah ini sama seperti paling awal apt-get update. Terus install OpenSSH. Tujuannya OpenSSH ini buat apa? Karena nanti kita pakainya command SSH. Kalau nggak dikasih ini nggak bisa ngeblank lah intinya gitu, nggak bisa berjalan. Sudah start, masuk alekin sama pengecekan kan. Ini yang kita pakai SSH. Jadi ya perlu download tadi. Itu soal nomor 14. Nah, pokoknya web server juga manusia, sehingga hanya ingin bekerja ini di akses tertentu, jam tertentu gitu.
masuk ke Zhuang, kita update APT plus gitu. Habis itu ini pakai komen ini APT plus, ini time startnya sama time stop ini sama. Itu di drop lagi yang di luar jam kerja. Oh sama, oh ya ini yang 80, yang port 80 8088. Masuk ke Zhuang atau bebas, itu bebas ya sih harusnya. Cuma kemarin tuh aku ngeceknya di Zhuang aja, atau mau mengubah jam pada sistem ini. Tujuan untuk mengecek beneran bisa diakses nggak di luar jam kerja, pada jam kerja gitu. Masuk ke Budapest, hasilnya ini bisa. Nah ini tuh yang di atas tuh belum setting jam kerja deh. Oh iya, ini kan nggak bisa setting karena, nggak bisa apa namanya ngecek karena itu kalau nggak salah ngerjain jam 21 nggak masalah, jam 9 jadi nggak bisa. Soal nomor 15 terakhir kiri barusan login sehingga masih login terhadap nomor file. Oke. Itu tujuannya buat ngedrop pada variable Smith Mora gitu. Masuk ke Smith Mora ini pakai ini. Untuk 15 ini agak susah sih, kemarin agak gagal juga ya, nggak tahu ini benar apa enggak untuk pengecekannya, jadi mohon maaf ya untuk nomor 15. Nah ini tujuannya buat ngecek lognya, jadi pakai tel ini. Habis itu ya udah tinggal dicek aja. Oke, mungkin segitu dulu demo dari saya. Mohon maaf agak kurang jelas mungkin, karena bagi saya untuk soal praktikum ini yang penting VLSM-nya udah benar tuh mungkin udah agak tinggi, karena beberapa orang tuh masih belum paham agak ini, jadi saya maksimalkan di sini dulu gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.